Pergiwa Pergiwati seri 41 Raden Harjuno. Namun Raden Harjuno lebih memikirkan istana Hastinapura yang kosong daripada orang-orang yang menginginkan kudanya itu. Ia menduga Permaisuri Dewi Banowati pasti tidak ikut serta bebedak berburu. Ia tahu bahwa Dewi Banowati tidak suka keluar masuk hutan, apalagi berburu. Sudah beberapa waktu Raden Harjuno beristirahat di warung itu. Bahkan pengunjung pun sudah berganti. Rombongan yang bercerita tentang para Kurawa pun telah pergi pula. Sedangkan mereka yang datang kemudian tidak mempedulikan seorang pengembara yang duduk di pojok ruangan itu. Rombongan orang-orang yang menginginkan kudanya pasti sudah menunggu di jalanan. Mereka akan mengikuti Raden Harjuno, dan Raden Harjuno pun tidak akan melarikan diri. Akan ia hadapi orang-orang itu. Raden Harjuno pun membayar jajanan yang menurutnya sayur rawonnya cukup nendang dan teh nas gitelnya cukup mantap, dan pelayanannya pun cukup menyenangkan. "Ini Den, uang kembaliannya," kata mbok warung sambil menyodorkan uang kelebihan. "Ditinggal saja mbok, enak kok makanannya," saut Raden Harjuno. "Tetapi ini terlalu banyak, Den," berkata mbok warung itu. "Gak apa-apa, anggaplah rezeki nomplok untuk hari ini," lanjut Raden Harjuno. "Terima kasih Den, terima kasih. Semoga Raden selalu dalam lindungannya," ucap mbok warung sambil memungkukkan badannya. Raden Harjuno pun segera mengambil kudanya di samping warung itu. Tidak hanya sekedar dititipkan, tetapi kuda itu juga dirawat, diberi makan dan minum secukupnya oleh penjaga yang juga seorang pekate itu. "Tadi banyak yang melihat-lihat kuda ini dan mengaguminya, Den," berkata pekate itu. "Ya, saya memang memelihara banyak kuda yang aku silang-silangkan. Ini kuda yang paling bagus," saut Raden Harjuno beralasan. "Selama saya di sini juga belum pernah menjumpai kuda sebagus ini, Den," berkata pekate itu lagi. "Bahkan di lomba balapan kuda pun belum pernah aku jumpai pula," imbu pekate itu. Raden Harjuno mengetahui bahwa ia dihadang oleh beberapa orang yang berwajah sangar. Ia pun tahu bahwa mereka adalah para begal yang mengandalkan penghasilannya dari merampok. Benar, di perempatan jalan sudah berjajar beberapa orang yang juga berkuda. Dengan tenang Raden Harjuno lewat di depan mereka. Bahkan Raden Harjuno melempar senyum kepada mereka, seakan tidak menyadari bahwa bahaya ada di depannya. Setelah Raden Harjuno lewat, mereka pun mengikutinya. Raden Harjuno pura-pura tidak tahu bahwa mereka mengikuti. Ia memacu kudanya biasa saja, tidak cepat maupun tidak lambat. Raden Harjuno telah mendengar bahwa mereka akan dihentikan di tempat yang sepi. Ia telah beberapa kali melewati jalan itu, sehingga tahu di mana tempat-tempat sepi yang mungkin dikehendaki oleh gerombolan begal tersebut. Tak jauh dari tempat itu ada sebuah tempat yang sepi, di bawah sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Raden Harjuno mendengar derap kaki kuda yang mengikutinya semakin cepat. Mereka pasti akan menyusulnya. Namun Raden Harjuno juga sengaja mempercepat laju kudanya, sehingga jaraknya tidak semakin dekat. Ketika kuda-kuda yang mengikutinya semakin cepat, kuda Raden Harjuno pun semakin cepat pula. Sesampainya di lereng bukit itu, Raden Harjuno tetap melajukan kudanya dengan cepat, sehingga ia tidak tersusul. "Gila, dia mempermainkan kita, ayo kita kejar!" perintah pimpinan begal itu. Ketika jaraknya agak jauh, Raden Harjuno sengaja memperlambat kudanya.
Namun ketika menjadi semakin dekat, ia mempercepat laju kudanya, sehingga kini pengejarnya semakin jauh. Raden Arjuna yakin akan kemampuan kudanya. Jika ia mengendaki, pasti tidak akan terkejar. Di samping kuda itu, kuda yang teji tinggi besar, tangguh dan kuat, namun juga terlatih di segala medan. Dan Raden Harjuna sendiri adalah seorang penunggang kuda yang terampil dan cekatan. Kini Raden Harjuna justru tidak terlihat lagi oleh para pengejarnya. Para pengejarnya pun mengumpat-umpat karena merasa dipermainkan. Bersambung. Tempat yang baik, jajanan yang mengundang selera, harga yang terjangkau, penyajian yang ramah dan menyenangkan hati, pasti akan mengundang rezeki yang datang sendiri.